Selamat siang semuanya, kita lanjut ya untuk formulir screening gizi untuk dewasa. Gitu. Jadi ini untuk usia dewasa ya. Jadi yang pertama ini adalah formulir nutrition risk screening 2002, NRS 2002 ya. Jadi screening ini dia mencakup pasien yang tidak malnutrisi pada saat tertentu, tapi berisiko untuk terjadi malnutrisi disebabkan penyakit yang dideritanya. Nah, misalkan dia karena ada terapinya ya, kemoterapi atau lainnya gitu ya, yang dia mengakibatkan status gizinya tuh ada perubahan. Tujuannya sama ya, dia untuk melihat resiko atau tidak kayak gitu malnutrisi gitu. Nah, metode ini biasanya memadukan faktor penyakit, gizi, dan usia. Formulir ini terdiri dari screening awal dan screening akhir. Jadi di awal dan juga di akhir. Kalau di awal dia untuk mengetahui status gizi pasien berdasarkan IMT ya. Jadi IMT-nya itu sesuai atau tidak. Ya, gitu dia normal, dia berlebih atau kurang, ada penurunan berat badan atau tidak, asupan makannya dia berkurang atau tidak, dan ada penyakit atau tidak. Kayak gitu. Nah, skor akhirnya setelah menjumlahkan pertanyaan tadi ya, poin-poin yang tadi ya. Nah, penambahan skor 1 bagi pasien dengan umur 70 tahun. Jadi ini juga bisa dipakai untuk umur lanjut ya, usia lanjut ya. Nah, untuk pengambilan skor yaitu dikategorikan kalau dia resiko malnutrisi, dia skornya sama dengan 3, gitu ya, 3 atau lebih ya. Lebih dari sama dengan 3, kalau dia tidak berisiko, nah itu skornya kurang dari 3. Nah, ini formulirnya ya, formulir NRS 2002-nya. Jadi screening awalnya, nah ini IMT-nya dia berapa? Kayak gitu ya, kalau kurang dari 2,5 kan berarti kurang ya, kayak gitu. Ya atau tidak, ya, apakah pasien kehilangan BB dalam 3 bulan terakhir ya atau tidak. Jadi tinggal nanti di ini ya, di scoring gitu ya. Jika ada satu atau lebih kriteria dengan jawaban ya, berarti screening lanjut. Ya, jika ada satu, ya misalkan kalau dia ternyata ada kehilangan berat badan, ya satu, kayak gitu ya. Centang ini ya, kayak gitu, satu poinnya. Nah, berarti dia harus lanjut ke screening lanjutan, kayak gitu. Nah, terus ini ya resikonya status gizinya normal atau dia kehilangan BB kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Misalkan dia BB-nya turun kayak gitu ya. Nah, dia status gizinya apa nih? Kalau dia kehilangan BB kurang dari 5% kayak gitu ya, atau dia berarti misalkan BB-nya 50 kayak gitu ya normalnya. Terus dia kehilangan sekitar 5% itu berapa ya? 5% dari 50 45 mungkin ya. Benar nggak? Setelah ada kekurangan lebih dari 5% ya, kayak gitu dalam 3 bulan. Terus asupannya itu hanya 50-75% dari kebutuhan. Jadi defisit gitu ya. Jadi nanti dia skornya ini berapa nih? Kayak gitu di sini screening lanjutnya ini. Skornya 0, 1, 2 atau 3. 3. Terus screening lanjutan 2. Jadi ini nanti ditulis di sini skornya ya. Screening lanjutan 1 misalkan, lanjutan 1 ini dia skornya berapa gitu. Terus 2 ini berapa? Kalau dia lebih dari 65 tahun atau 70 tahun tadi ya, dia ditambahin 1 itu skornya ya tadi ya. Terus habis itu dia total skor. Mana tadi? Total skor. Jadi kalau dia tadi total skornya sama dengan 3, berarti dia tidak ada resiko. Kalau kebalik ya. Kalau dia lebih dari sama dengan 3, berarti dia tidak ada resiko. Kalau dia kurang dari 3, nah dia tidak beresiko. Jadi total dari screening lanjut 1, screening lanjut 2, dan juga usianya tadi ya. Nah, yang kedua adalah MUS, Formulir Malnutrition Universal Screening Tools. MAS ya, kok MUS-nya MAS. Gitu. Nah, ini membantu mengidentifikasikan dia resiko atau tidak gitu ya. Nah, ini dia tidak bisa melihat kekurangan atau kelebihan vitamin atau mineral. Gitu. Jadi hanya bisa melihat dengan nafsu makan seperti itu ya.
Nah, formulir ini bisa digunakan untuk kelompok pasien dengan berbagai jenis perawatan, termasuk pola makan yang salah, jadi dietnya salah gitu ya. Masalah kesehatan mental, penyakit kritis, ada gangguan cairan tubuh pada pasien, dan juga untuk kehamilan dan menyusui. Jadi bisa digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui ya untuk formulir MAS ini. Di sini bisa kita lihat ya di formulirnya ya. Jadi kalau ini lebih ini diukur ya BMI pasiennya berapa nih. Jadi nanti ini tulis dia skornya berapa gitu ya. Terus ini persentase penurunan berat badan secara tidak sengaja selama 3 sampai 6 bulan. Nah, ini berarti berapa skornya. Terus ini pasien menderita menderita berat atau tidak kayak gitu ya. Ini selama 5 hari kayak gitu, ini skornya berapa kayak gitu. Yang ketiga, formulir malnutrition screening tools, MST. Jadi ini lebih gampang ya, lebih cepat juga ya, karena di sini nggak perlu ngitung IMT kayak gitu. Nah, ini mengidentifikasikan pasien yang mempunyai risiko kurang gizi. Skor 0 sampai 1 tidak berisiko, lebih dari 2 berisiko malnutrition. Gitu. Jadi di sini nggak perlu ngitung IMT nih. Jadi kehilangan berat badannya ini dia berapa nih, kayak gitu ya. Yang tidak bisa aja penurunannya berapa nih, 1 sampai 5 kilo, kayak gitu ya. Terus dia berapa kilo, kalau ragu-ragu ya berarti dia skornya 2, kayak gitu ya. Terus apakah Anda mengalami penurunan nafsu makan? Nah, dia penurunan nafsu makan selama seminggu atau 2 minggu terakhir. Kalau di sini bisa jadi ini 3 sampai 6 bulan ya, gitu. Karena misalkan kalau dia 6 sampai 10 kilo kayak gitu. Jadi ini tentang waktunya dia lama gitu ya. Terus nanti dia ditotal di sini, jadi menyesuaikan sama skornya ini ya, dia punya resiko atau tidak. Gitu. Terus yang keempat itu adalah formulir Nutrition Service Screening Assessment (NSSA). Ini dibagi jadi 2 ya hasilnya ini. Jadi ada risiko malnutrisi jika terdapat minimal 3 kriteria evaluasi dan tidak berisiko malnutrisi jika terdapat kurang dari 3 kriteria. Kita lihat nih kriterianya di sini. Jadi dia ada pilihan nafsu makan atau enggak. Jadi nanti bisa dicentang gitu ya. Jadi apakah misalkan kalau dia lebih dari 3 gitu, dia kehilangan nafsu makan, terus dia ada alergi, terus dia ada modifikasi diet kayak gitu ya, karena dia mau diet gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia yang ini tadi, kalau minimal 3, berarti kalau lebih dari 3, kalau 3 berarti dia tidak beresiko malnutrisi. Jadi kalau misalkan cuma ini yang ada modifikasi dia, terus kehilangan nafsu makan dan juga ada alergi, nah itu dia tidak beresiko. Tapi kalau dia ada 3 gitu ya, nah itu dia beresiko. Jadi misalkan 4 kehilangan nafsu makan, kesulitan mengunyah, alergi dan juga ada modifikasi diet, nah ini dia berarti beresiko malnutrisi. Gitu. Yang kelima, formulir Subjective Global Assessment atau SGA. Jadi formulir ini terdiri atas riwayat kesehatan dan juga pemeriksaan fisik. Jadi dia rekam medisnya gitu ya, atau pemeriksaan fisik. Jadi riwayat kesehatannya dilihat dari perubahan berat badan, asupan makan, ada gejala atau tidak gitu ya, gastrointestinalnya selama 2 minggu dan juga fungsi kemampuan tubuh. Untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa meliputi evaluasi jaringan lemak, kehilangan otot, ada odem atau tidak, dan juga ada asites atau tidak. Nah, nanti dikelompokkan di sini, yang didapatkan dikategorikan dia status gizinya baik, malnutrisi sedang, atau dia malnutrisi berat. Tapi kelemahannya di sini waktunya lama, karena di sini kan ada perubahan gejala ya, gitu juga ya. Tentunya nggak langsung tiba-tiba gitu. Jadi waktunya agak lama dan juga perlu keahlian khusus. Nah, kayak MST, MUST itu kan dia lumayan mudah ya kalau ngitung IMT, apalagi kalau MST tadi ya. Dia tidak ngitung, cuma melihat perubahan berat badannya sama nafsu makannya saja. Dan lebih ke klinis ya. Jadi lumayan susah. Jadi perlu
adanya keahlian khusus. Jadi ini formulirnya ya. Ada kehilangan berat badan atau tidak, kayak gitu. ABC-nya yang tadi ya, yang ini ada gizi baik, sedang, dan juga malnutrisi berat. Nah, ini dia tidak ada kehilangan BB-nya, tidak ada atau normal, berarti dia normal gitu ya status gizinya. Kalau dia tidak ada tapi BB-nya di bawah normal, apa tadi? Kalau yang B dia berarti malnutrisi sedang kayak gitu. Jadi disesuaikan sama tadi ya kategorinya. Ini jadi nanti bisa dilihat apakah dia disimpulin apakah pasiennya dia normal, malnutrisi sedang atau malnutrisi berat. Nah, untuk penggunaan formulir ya, secara umum ya, pasti fasilitas kesehatan atau rumah sakit tentunya memilih yang mudah dan cepat, kayak gitu ya. Tapi memang disesuaikan juga sama keputusan dari rumah sakit. Jadi pertimbangannya itu adalah ya dari rumah sakit, kayak gitu ya. Nah, biasanya sering digunakan itu adalah MST, karena tadi ya dia cuma 2 pertanyaan ya. Di sini tadi saya balik lagi ya. Jadi MST tadi itu hanya 2 pertanyaan. Dia berat badannya menurun dan juga nafsu makannya dia mengalami penurunan atau tidak gitu. Ada dia bisa ngunyah atau tidak kayak gitu ya. Jadi dia lebih mudah, lebih cepat kayak gitu. Tidak perlu ngukur lagi. Seperti itu. Tapi memang tetap disesuaikan dengan ini ya, kebutuhan rumah sakit ya dan juga pertimbangan rumah sakit. Itu cukup untuk formulir screening pada orang dewasa ya. Jadi kalau ada yang mau tanya bisa di komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.